من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinabah. Hadirin jemaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya kepada kita memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dan ini merupakan salah satu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apabila kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah ini akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, as-salawatul khams wa jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila umrah mukaffiratun lima bainahuma iza istunabatil kabair. Salat lima waktu, Jumat ke satu ke Jumat yang lain, Ramadan ke satu ke Ramadan yang lain, umrah ke satu ke umrah yang lain, mukaffirat akan dihapus dosanya apabila hamba tersebut menjadi dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, dalam ayatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati liyaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai orang beriman, apabila kalian tunaikan salat Jumat, maka bersegeralah untuk apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada saudara kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sekali kita untuk bermuhasabah, untuk mengoreksi diri. Muhasabah adalah melihat pada amalan-amalan yang telah dilakukan oleh setiap jiwanya, setiap orangnya, lalu dia mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amal soleh. Kita yakin kita semua penuh kekurangan, kita semua mempunyai kesalahan, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu bani adam khata wa ghairu khata'ina tawabin. Setiap anak Adam itu mempunyai dosa, dan setiap orang yang punya dosa itu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok dengan cara kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti pada hari kiamat nanti manusia akan matahari akan turun 1 mil, dan ada juga yang keringatnya mulai dari lutut, kemudian dari pinggang sampai ada yang sampai tenggelam. Tergantung apanya? Tergantung amalannya, tergantung hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat muhasabah? Yang pertama,
meringankan hisab pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hisablah kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Kemudian timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak pada hari kiamat. Ingatlah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat itu mereka akan tidak ada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi dari dosa-dosanya, semuanya akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat muhasabah yang selanjutnya adalah terus bisa berada dalam petunjuk, berada dalam Al-Qur'an, sesuai Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bermuhasabah, selalu kita mengikuti apa-apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, apa-apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cukup sami'na wa ata'na, dengar kemudian kita taat. Jangan sebaliknya, ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita berpegang teguh di antara dua hal tersebut, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan sesat selamanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, qad taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara, yang mana dua perkara tersebut tidak akan sesat selamanya, alias hidupnya akan bahagia sesuai petunjuk Nabi, sesuai petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita akan hidup dengan cara tentram, hidup dengan cara bahagia ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat muhasabah? Yaitu mengobati hati yang sakit. Orang yang bermuhasabah, yang selalu dia ingat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia hatinya akan gelisah, hatinya akan sakit. Tetapi kalau dia selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan terobati dengan rasa sakit tersebut. Tetapi kalau orang yang jarang baca Quran, orang yang tidak pernah sholat, hatinya akan tertutup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, fi qulubihim marad wa zadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Karena penyakit tersebut, karena dia tidak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan sakit. Tetapi kalau kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita tidak akan sakit, maka hati kita akan selamat dunia akhirat. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat muhasabah? Yaitu selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukannya. Seorang manusia mempunyai kekurangan pasti. Sampai Nabi Muhammad SAW ketika dia melakukan salat tahajud bersama Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal engkau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijamin masuknya Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Rasulullah SAW? "Afala akuna abdan sakura?" Karena saya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun dikatakan orang yang maksum, orang yang dijamin masuk surga, tapi beliau selalu beribadah, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat muhasabah yang selanjutnya? Yaitu membuat diri tidak takabur, tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi rahimahullah ketika dia berkata, "Lau kana lizunubi rihun ma qadara ahadun ayyadlisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau,
tentu tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat denganku. Ini perumpamaan kalau seandainya kita tidak merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat sombong merupakan sifatnya iblis laknatullah alaih. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi dia enggan, aba wastakbar wa kana minal kafirin, karena dia enggan, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Aku liqali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiun alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin jemaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengoreksi diri atau bermuhasabah dan terus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam beribadah, agar dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang telah membulak-balikan hatiku, kokohkanlah untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat ini yang penuh berkah ini, kami ingatkan untuk memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Juga tak pula nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah ini, hari yang penuh berkah ini, hari yang penuh istimewa ini di hari Jumat, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim alana min khasyatika ma yahullu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannataka, wa min yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatan dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablugha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ishfi anta syafi la shifa wa la shifauka la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد